Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai final project kami pada deterministic optimization and stochastic process. Di dalamnya terdapat 5 anggota, ada saya sendiri, Muhammad Fadli Arsila, ada Bapak Gana Adi, ada Ibu Nita Fridayani, ada Bapak Jovin Irawan, dan juga ada Bapak Muhammad Ardiansah. Ya, untuk materi pembahasan presentasi kami, yang pertama ada deskripsi masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Yang kedua ada problem data, objective dan constraint function, world objective model. Yang ketiga ada data processing tutorial, optimization process, dan juga sensitivity testing. Yang keempat ada result analysis, sensitivity analysis, advanced case analysis. Yang terakhir ada kesimpulan serta saran. Oke, yang pertama mengenai deskripsi masalah, perusahaan cemilan Crackers Jaya yang berbasis di Los Angeles berencana melakukan ekspansi dengan membuka lokasi produksi tambahan yang berkapasitas hingga 20.000 ton per tahun. Dengan pertimbangan biaya pembelian bahan baku di tiap lokasi dan biaya pengiriman berbasis jarak serta tonase. Untuk melayani 3 pelanggan utama menggunakan truk. Tujuannya untuk menentukan kombinasi lokasi produksi, dan rute pengiriman yang paling hemat biaya, termasuk menyiapkan strategi alternatif jika terjadi kenaikan tarif akibat harga bahan bakar. Selain itu, perusahaan juga mengevaluasi efisiensi operasional pada bagian prosesan pesanan yang memiliki rata-rata 20 pesanan per jam, dengan waktu proses selama 4 menit dan jam kerja dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Dengan gaji 40.000 per jam dan biaya waktu tunggu pelanggan sebesar 15.000, dengan rencana pengurangan staf dari 5 orang menjadi 4 orang, dengan probabilitas terdapat lebih dari 3 pesanan dalam sistem tetap di bawah 6%. Baik, yang kedua ada tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama untuk tujuannya ini untuk mengevaluasi lokasi potensial untuk meminimalkan biaya operasional, merancang distribusi produk yang efisien, untuk memenuhi permintaan 3 pelanggan utama, serta mendukung pengambilan keputusan strategis agar operasional perusahaan lebih efisien. Yang kedua ada manfaat. Manfaatnya untuk membantu perusahaan merancang strategi pengiriman yang menekan biaya transportasi dan mengoptimalkan sumber daya manusia melalui analisis dan pemodelan berbasis data jarak dan tonase. Baik, untuk problem data akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Gana. Baik, selanjutnya untuk bab 2, problem data. Permasalahan perusahaan adalah menentukan lokasi pabrik yang akan dibuka, serta jumlah produksi dan distribusi dari tiap pabrik ke pelanggan untuk meminimalkan total biaya tahunan. Berdasarkan data biaya pembukaan, biaya bahan baku, komposisi produk, permintaan pelanggan, dan jarak antara pabrik dengan pelanggan. Berikut adalah tabel yang berisikan data untuk sebagai dasar permasalahan perusahaan. Yang pertama adalah tabel informasi lokasi site dan biaya pembelian bahan baku. Lalu ada tabel komposisi bahan baku. Selanjutnya ada tabel informasi permintaan tahunan dari masing-masing pelanggan. Selanjutnya adalah tabel jarak antar site dan pelanggan dalam satuan mil. Tambahan informasi penting antara lain yang pertama decision variable YI sebagai binary dengan ketentuan 1 jika lokasi dipilih dan 0 jika tidak. Lalu decision variable X IJK sebagai bilangan real lebih dari sama dengan 0, yaitu produk K dikirim dari site I ke pelanggan J dalam ton. Lalu kapasitas setiap site kurang dari sama dengan 20.000 ton per tahun. Biaya pengiriman $0,15 ton mil. Lalu biaya pembelian bahan baku berbeda di tiap site. Dan tujuannya untuk meminimalkan total biaya tahunan dari pembukaan site ditambah pembelian bahan baku, ditambah pengiriman produk ke customer. Selanjutnya untuk objective function, sesuai dengan data sebelumnya, maka tujuan modelnya yaitu minimasi total biaya tahunan dari biaya fix membuka site, ditambah biaya pengiriman material ke site, ditambah
biaya pengiriman produk dari site ke pelanggan. Sesuai dengan konfigurasi tersebut, maka minimasi Z dengan keterangan term 1 yaitu biaya tetap aktivasi site ditambah term 2 yaitu biaya pembelian bahan baku termasuk pengiriman bahan baku ke site. Lalu ditambah term 3 adalah biaya pengiriman produk jadi ke pelanggan. Dengan constraint function sebagai berikut. Yang pertama adalah demand constraint, yaitu adalah total pengiriman produk K ke pelanggan J dari semua site I harus memenuhi permintaan. Lalu ada supply production capacity constraint, yaitu produksi maksimal per site hanya bisa dilakukan jika site dibuka dengan batas 20.000 ton. Lalu minimum open site constraint, yaitu minimal satu site harus dibuka. Lalu selanjutnya adalah logical linking constraint. Jika set I tidak dibuka, maka tidak boleh ada pengiriman dari set tersebut. Yang terakhir ada binary dan non-negativity constraint, di mana YI sebagai binary dan XIJK lebih dari sama dengan 0. Secara keseluruhan, untuk objektif modelnya yaitu berisikan set I yang terdiri dari himpunan site, lalu J yang terdiri dari himpunan produk, lalu set K yang terdiri dari himpunan customer, lalu set M yang terdiri dari himpunan material. Parameter yang digunakan yaitu open cost I adalah biaya tetap pembukaan site I, lalu material cost IM, biaya bahan baku M per ton jika dibeli di site I, lalu mix KM, persentase dalam penggunaan bahan M untuk membuat 1 ton produk K, lalu ada demand JK, permintaan ton per tahun customer J untuk produk K, lalu ada ship cost IJ, biaya pengiriman per ton dari site I ke customer J. Selanjutnya ada decision variable yaitu YI sebagai binary variable aktivasi set I di mana YI sama dengan 1 jika set I diaktifkan, YI sama dengan 0 selainnya. Lalu XIJK lebih dari sama dengan 0 adalah jumlah produk K dalam ton yang dikirim dari set I ke customer J. Berdasarkan konfigurasi sebelumnya, maka fungsi objektif dan constraint-nya adalah sebagai berikut seperti yang ditampilkan di sebelah kanan. Baik, selanjutnya untuk data processing tutorial akan dijelaskan oleh Ibu Nita. Oke, selanjutnya di sini ada data processing tutorial. Di sini kami menggunakan aplikasi Linggo untuk penyelesaian masalahnya. Yang pertama kita lakukan adalah membuka jendela baru pada aplikasi Linggo, lalu menginput data yang sudah kita dapat. Setelah menginput data, kita menginput batasan-batasan yang diperlukan pada data tersebut. Contohnya di sini ada sum site I, YI lebih besar sama dengan 1. Artinya, Linggo akan memberikan nilai 1 pada lokasi yang direkomendasikan pembangunan pabrik. Sedangkan Linggo akan memberikan nilai 0 pada lokasi yang tidak direkomendasikan. Selanjutnya, kita setelah menginput data dan pembatasannya, kita akan melihat hasilnya. Hasilnya yaitu hasilnya di sini ada objective value yaitu senilai 1.030.750. Ini adalah total biaya minimum yang Linggo dapatkan. Setelah itu di sini ada variabel, value, dan reduce cost. Dari variabel ini ada 4 variabel, ada Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona. Untuk value-nya, Linggo hanya memberikan nilai 1 pada Tucson karena Linggo merekomendasikan untuk membangun lokasi pabrik di area Tucson karena Linggo beranggapan untuk lokasi selain Tucson itu akan memberikan biaya tambahan yaitu biaya pengiriman kepada customer. Selanjutnya ada optimization proses. Di sini ada solusi optimal ditemukan dengan total biaya tahunan minimum sekitar $1.030.750. Pabrik yang dipilih hanya di Tucson, sementara pabrik lain tidak dibuka karena biaya pembukaan yang tinggi. Pabrik Tucson bertanggung jawab memproduksi dan mendistribusikan semua produk ke ketiga pelanggan. Model berjalan baik dengan semua kendala terpenuhi tanpa pelanggaran. Di sini kami juga
melampirkan hasil optimalisasi solusi dari Linggo sendiri. Ada objektif value dan objektif bond yang bernilai sama. Selanjutnya, yaitu ada sensitivity testing. Membuka pabrik selain Tucson tidak menguntungkan secara ekonomi karena biaya tambahan atau reduced cost yang tinggi. Variabel pengiriman dari pabrik selain Tucson memiliki reduced cost positif besar, menandakan ketidakefisienan. Sedangkan pengiriman dari Tucson sudah optimal dengan reduced cost 0. Dual price negatif besar pada constraint permintaan menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 unit permintaan akan menaikkan total biaya sekitar 3.800 sampai 4.200 dolar. Sementara constraint kapasitas dan batas produksi kurang sensitif dengan dual price mendekati 0. Dual price minus 1 pada fungsi biaya menunjukkan perubahan biaya langsung memengaruhi total biaya secara linear. Besarnya reduced cost variabel Y lain mengindikasikan adanya margin besar sebelum pabrik lain layak dibuka. Selanjutnya untuk result analis akan dilanjut oleh rekan saya, Bapak Jovin. Iya, kita masuk ke bab 4 untuk result analisisnya. Dari result analisis kita mendapatkan bahwa solusi optimal menunjukkan bahwa hanya pabrik Tucson yang dibuka untuk meminimalkan total biaya tahunan produksi dan didistribusi senilai 1.030.750.000 dolar. Pabrik lainnya antara lain itu Yuma, Fresno, dan Pomona tidak dibuka karena biaya tambahan pembukaan yang tinggi dan tidak ekonomis. Semua pengiriman produk dilakukan dari Tucson dengan jumlah produksi yang memenuhi permintaan pelanggan untuk semua jenis produk. Biaya pengiriman per ton per mil adalah 0,15 dolar, dan meskipun biaya bahan baku bervariasi tiap lokal dan bahan, pemilihan Tucson sebagai pabrik optimal dikarenakan jarak dan biaya pengiriman yang lebih rendah dibandingkan pabrik lainnya. Selanjutnya, kita ke sensitivity analysis. Untuk variabel Y untuk pabrik yang tidak dibuka, yaitu Yuma, Fresno, dan Pomona, memiliki reduced cost tinggi, menunjukkan membuka pabrik tersebut akan menaikkan total biaya sehingga tidak ekonomis. Pengiriman dari Tucson ke pelanggan memiliki reduced 0, menandakan rute pengiriman sudah optimal. Dual price negatif besar pada constraint permintaan menunjukkan bahwa kenaikan permintaan 1 unit akan meningkatkan total biaya sesuai nilai dual price. Dual price mendekati 0 pada batas kapasitas dan produksi, berarti constraint tersebut tidak membatasi solusi saat ini. Dual price min 1 pada constraint biaya menandakan kenaikan biaya satuan akan langsung menaikkan total biaya secara proporsional, menunjukkan sensitivitas biaya yang signifikan. Selanjutnya kita akan masuk ke advanced case analysis. Pada continuation of the problem untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, kita dapat mengetahui beberapa aspek. Yang pertama itu ada kasir salary per hour, yaitu senilai 40.000, waiting cost per hour-nya itu 15.000, arrival rate-nya 20 pesanan per jam, dan service rate-nya itu 15, serta probability-nya kurang dari 6%. Terdapat data-data untuk meningkatkan utilisasi karyawan, rata-rata jumlah pesanan dalam sistem, rata-rata waktu tunggu pesanan, probabilitas adanya lebih dari 3 pesanan dalam sistem, dan total biaya operasional dengan skenario 5 dan 4 karyawan sebagai berikut. Pada tabel yang di kiri menunjukkan pada data 5 karyawan kita dapat mengetahui utilization-nya itu senilai 27%, customer dalam antrian itu senilai 1,34 per 1 customer, waktu tunggu dalam antrian itu 0,1 menit, total cost-nya 220,068, probabilitasnya 39%, dan biaya total waiting-nya 220,068. Sedangkan data untuk 4 karyawan kita dapat mengetahui utilization-nya naik menjadi 33%, customer dalam antriannya menjadi 1,36 per 1 customer, waktu tunggu dalam antriannya menjadi 0,8 menit, total cost-nya turun menjadi 180,388, probabilitasnya 39%, dan biaya total waiting-nya 160,388. Selanjutnya, untuk bab 5 kesimpulan akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, kita masuk ke bab kelima yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama kan saya akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis optimasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa solusi terbaik untuk ekspansi perusahaan Crackers Jaya ini adalah membuka pabrik baru di Tucson. Nah, dari beberapa simulasi yang dijalankan, Tucson memberikan total biaya tahunan paling rendah yaitu kurang lebih sekitar 1 juta, 0,03 dolar dolar jika kita mempertimbangkan biaya pembukaan pabrik, biaya bahan baku dan serta biaya distribusinya ke pelanggan. Nah, selain itu juga seluruh distribusi produk yang dilakukan dari Tucson terbukti paling efisien baik dari sisi jarak maupun biaya pengiriman. Hasil analisis ini juga sensitivitas juga menunjukkan bahwa pembukaan pabrik di lokasi seperti Yuma, Fresno ataupun Pomona akan meningkatkan biaya secara signifikan sehingga tidak direkomendasikan pada kondisi saat ini. Nah, kita juga dapat melihat bahwa setiap kenaikan permintaan pelanggan sebesar 1 unit akan menambahkan biaya total kurang lebih sekitar 3.800 hingga 4.200 dolar. Sementara itu, perubahan kapasitas produksi saat ini tidak berdampak besar terhadap biaya total. Namun, perubahan biaya produksi akan langsung mempengaruhi biaya keseluruhan secara proporsional. Dari sisi efisiensi operasional, perbandingan skenario tenaga kerja menunjukkan bahwa mengurangi jumlah staf dari 5 menjadi 4 orang di bagian pemesanan dapat meningkatkan utilisasi kerja, menghemat biaya kurang lebih sekitar 3.980 per jam, dan tetap menjaga kualitas layanan karena waktu tunggu pelanggan hanya berubah sedikit. Nah, selanjutnya kita masuk ke saran. Saran dari kami yang pertama itu fokus pada pabrik di Tucson dengan strategi distribusi yang terpusat. Yang kedua juga mempertimbangkan lokasi baru hanya jika ada perubahan yang besar pada biaya ataupun permintaan. Nah, yang ketiga terapkan pengurangan staf untuk efisiensi. Dan yang terakhir ini mengembangkan model yang lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan lakukan evaluasi berkala agar strategi tetap optimal. Nah, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan strategi ekspansi dan efisiensi operasional yang berkelanjutan sehingga kerja ini dapat terus berkembang dengan biaya optimal dan daya saing yang kuat. Nah, kurang lebih seperti itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.